Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fedila Rosatrianti, NPM 5021233 dengan mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Elemen Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka atau KURMA. Elemen Kurikulum 2013. 1. Standar Kompetensi Lulusan atau SKL. Dalam Permendikbud nomor 54 tahun 2013 ditegaskan bahwa standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi, kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Fungsi standar kompetensi lulusan adalah: yang pertama, kriteria menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan. Yang ketiga, arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 4. Pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik. 2. Standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang tertentu. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah memberikan arah yang jelas tentang standar isi kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam Permendikbud tersebut diatur bahwa penyusunan standar-standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Standar proses. Dalam standar proses, pelaksanaan pembelajaran terdiri atas 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Guru harus menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, mengajukan pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan yang akan dipelajari, dan menyampaikan garis besar cakupan materi. Yang kedua, kegiatan inti. Guru harus mengamati, menanya, mengumpulkan, dan mengasosiasi, serta mengomunikasikan hasil akhirnya. Yang ketiga, kegiatan penutup. Guru bersama dengan peserta didik atau sendiri membuat rangkuman kesimpulan, melakukan penilaian dan atau refleksi, memberikan umpan balik, serta memberikan tugas individu ataupun kelompok. Elemen kurikulum darurat. 1. Standar kompetensi lulusan atau SKL. Kurikulum darurat mengacu pada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar yang disederhanakan sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kurikulum darurat bertujuan untuk mengurangi beban pendidik dalam melaksanakan kurikulum nasional dan peserta didik dalam keterkaitan dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Yang kedua, standar isi. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 1. Mengacu pada kurikulum nasional, 2. Mengacu pada kurikulum darurat, 3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. 3. Standar proses. Pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Namun, tetap harus memperhatikan usia dan tahapan perkembangan peserta didik dan capaian kompetensi pada kurikulum. Kebermaknaan dan kebermanfaatan pembelajaran untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk pada pendidikan khusus dan program pendidikan kesetaraan. Elemen kurikulum merdeka. 1. Standar kompetensi lulusan atau SKL. Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah menerbitkan peraturan terbaru nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan untuk jenjang anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.
SKL tersendiri merupakan kriteria minimal yang harus dicapai pada akhir pembelajaran, mencakup kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik. Standar isi. Kemendikbud mengeluarkan peraturan baru terkait SNP, yaitu Permendikbud nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Mata pelajaran wajib sesuai dengan standar isi kurikulum merdeka yaitu meliputi pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejujuran, dan muatan lokal. 3. Standar proses. Standar proses kurikulum merdeka diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Standar proses digunakan sebagai proses dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses meliputi yang pertama, perencanaan pembelajaran, yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga, penilaian proses pembelajaran. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi yang melihatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.